Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia pada kelas 4 bab 7 asal-usul di halaman 160 sampai 163. Oh iya, di sini Kak Wafid sediakan video lanjutan teman-teman. Dari halaman awal hingga akhir ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi PAI, PJOK, matematika, kurikulum merdeka dan tematik. Kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafid ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Membaca nenek moyang kita. Sebagian orang akan menjawab dengan tempat kelahirannya. Sebagian lain akan menjawab dengan daerah asal atau suku orang tuanya. Misalkan Bugis atau Aceh. Ada juga yang menjawab dengan daerah asal kakek neneknya. Atau malah kakek nenek buyutnya jika mereka tidak berasal dari daerah yang sama. Misalkan kakeknya dari Jawa, neneknya dari orang Batak. Ada pula yang asal leluhurnya lebih jauh, misalkan Pakistan, Tiongkok, Arab, dan negara lainnya. Tidak jarang kita berjumpa dengan orang yang berdarah campuran. Di daerahnya mengalir berbagai suku atau bangsa. Kalau sudah begitu, sebagian orang lebih senang menjawab, "Aku orang Indonesia." Dari suku atau daerah manapun dia atau orang tua leluhurnya, yang penting kita sama-sama orang Indonesia, bukan? Sejak dahulu, orang-orang sudah pergi merantau berpindah dari daerah asalnya. Di tempat baru mereka menetap dan berkeluarga dengan warga setempat atau pendatang lainnya. Tahukah kamu, migrasi manusia di muka bumi ini sudah terjadi sejak zaman purba? Menurut para ahli, berjuta-juta tahun lalu, pada awalnya belum ada manusia di pertiwi kita ini. Manusia pertama yang datang adalah Homo erectus dari Afrika. Tentu saja, mereka tidak datang langsung ke Indonesia begitu saja. Mereka berpencar ke Eropa, Asia, dan gian di Indonesia. Mereka kemudian beranak pinak dan menyebar ke berbagai daerah. Setelah itu ada beberapa gelombang kedatangan lagi dalam rentang waktu yang lama. Sejalan dengan makin berkembangnya peradaban dan kebudayaan manusia, berkembang pula interaksi dan perdagangan antar masyarakat. Oleh karena itu, berdatangan pula orang-orang dari budaya lain ke Nusantara, seperti dari India, Tionghoa, dan Arab. Semua proses migrasi ini berlangsung dalam rentang waktu yang sangat lama. Dari mana kita tahu tentang proses ini ya? Untuk itu kita harus berterima kasih kepada para ahli yang terus melakukan penelitian mendalam. Para ahli meneliti barang-barang peninggalan sejarah dan fosil. Nah, gambar ini dapat membantu menjelaskan gelombang kedatangan nenek moyang kita pada zaman dahulu. Nah, di sini ada Eropa, Asia, Afrika. Nah, mereka berpencar teman-teman. Dari Afrika berpencar ke Eropa, Asia, Indonesia, Australia, ada yang ke Amerika, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada yang melalui jalur darat, ada yang jalur laut, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu ayo memahami bacaan setelah membaca teks nenek moyang kita dan memperhatikan gambar dengan seksama. Ceritakan hal yang kalian pahami tentang asal-usul nenek moyang kita. Nah, dengan membaca teks tadi, kalian belajar untuk menemukan dan mengidentifikasi informasi. Maaf ya, di sini suara Kak Wafik agak pelan karena Kak Wafik sedang sakit. Nah, di sini Kak Wafik akan menceritakan kepahaman Kak Wafik. Dari bacaan tadi dapat saya
pahami bahwa menurut penemuan para ahli pada zaman dahulu, manusia itu berpindah-pindah tempat, teman-teman. Dan pertama kali yang masuk ke Indonesia adalah manusia dari Homo erectus dari Afrika. Ini pemahaman dari Kak Wafik ya. Mungkin teman-teman memiliki pemahaman lain juga tidak apa-apa. Jelajah kata. Perhatikan kata-kata yang disoroti kuning dalam teks tadi. Yang pertama, berdasarkan pemahaman kalian, perkirakan arti kata-kata tersebut. Yang kedua, tulislah di buku kalian dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini. Kak Wafik akan memperbesar tabelnya. Nah, seperti ini. Tadi kan ada banyak sekali ya teks yang di blok warna kuning. Yang pertama, leluhur. Perkiraan saya artinya adalah nenek moyang. Setelah saya cari di KBBI, artinya adalah juga nenek moyang. Lalu yang kedua, migrasi. Menurut saya perkiraan artinya adalah perpindahan penduduk. Lalu setelah saya cari di KBBI, artinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk menetap. Lalu ada juga buyut. Buyut perkiraan saya bapaknya nenek. Nah, arti sebenarnya di KBBI adalah ibu dari nenek. Darah campuran. Nah, perkiraan saya adalah darah yang tercampur. Sedangkan arti di KBBI itu tidak ada, teman-teman. Nah, kemungkinan perkawinan silang. Kalian bisa tulis seperti ini, tidak ada di KBBI. Merantau. Merantau itu perkiraan saya mengadu nasib. Arti sebenarnya di KBBI adalah pergi ke suatu tempat untuk mencari penghidupan, ilmu, dan lain sebagainya. Pendatang, menurut saya orang baru, sedangkan setelah saya cari di KBBI artinya orang yang datang dari tempat lain untuk menetap di suatu tempat. Lalu ada purba, perkiraan artinya adalah manusia zaman dahulu. Arti sebenarnya di KBBI adalah dahulu, tentang zaman yang ribuan atau jutaan tahun yang lalu. Lalu ada juga nenek moyang, perkiraan saya nenek kita yang hidup zaman dahulu. Arti sebenarnya orang dulu yang menurunkan kita atau leluhur. Nah, mungkin ada kata yang belum Kak Wafik bahas, kalian bisa tulis di komentar ya. Lalu berdiskusi. Sebelum melakukan kegiatan berikut ini, kalian perlu bertanya kepada orang tua kalian dengan dipandu oleh guru kalian. Diskusikan asal-usul keluarga kalian. Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat kalian jadikan diskusi. Kita akan bahas satu persatu. Dari manakah asal orang tua kalian? Sama-sama atau saling berasal dari daerah yang sama, yaitu Kediri. Apakah orang tua kalian berasal dari suku atau daerah yang berbeda? Tidak. Di sini Kak Wafik tulis sesuai dengan pengalaman Kak Wafik ya, sesuai yang Kak Wafik jalani. Mungkin teman-teman berbeda dengan Kak Wafik, juga kalian bisa merubahnya sendiri. Bagaimana pengaruh perbedaan tersebut bagi keluarga kalian? Tidak ada perbedaan. Hampir tidak ada karena kita dari daerah yang sama. Setujukah jika dikatakan bahwa sebenarnya nenek moyang kita sama? Iya, saya setuju dengan pernyataan tersebut. Misalkan saja seperti itu ya. Ini ada di halaman 163 yang paling atas. Lalu menulis. Buatlah tulisan sepanjang 3 paragraf tentang asal-usul kalian. Untuk itu, kalian perlu mewawancarai orang tua kalian. Ada 3 paragraf. Paragraf pertama ceritakan tentang asal-usul orang tua dan kakek nenek kalian. Paragraf kedua, kalian bisa menceritakan penyebab mereka berpindah tempat sekarang. Jika mereka berasal dari daerah tempat kalian tinggal sekarang, tanyakan apakah ada keinginan untuk pindah ke tempat lain beserta alasannya. Jika mereka tidak ingin pindah, tanyakan pula sebabnya apa.
Paragraf ketiga, tuliskan tentang keinginan kalian sendiri. Di daerah atau kota manakah kalian ingin tinggal? Tidak apa kalau kalian memilih kota atau daerah yang sama dengan tempat kalian tinggal sekarang. Jelaskan alasan kalian memilih hal tersebut. Nah, di sini Kak Wafik ada contoh nih teman-teman. Ini paragraf pertama, namaku Wafik. Kakek dan nenekku berasal dari daerah yang sama, yaitu Kediri. Begitu pula dengan ayah dan ibuku, sama-sama dari Kediri. Paragraf kedua, mereka berasal dari daerah tempat tinggal sekarang. Mereka enggan meninggalkan daerah kelahiran karena terlalu banyak kenangan dan masih nyaman pada tanah kelahiran. Menurutnya, tempat baru membutuhkan adaptasi, sehingga mereka menetap di daerah Kediri. Nah, begitu pula dengan saya. Begitu pula dengan saya yang juga memiliki keinginan untuk tinggal dan menetap di daerah ini. Karena menurut saya jika suatu saat nanti kakek atau orang tua sakit, kita bisa menjenguknya dengan perjalanan yang relatif singkat. Dengan biaya yang tidak terlalu mahal juga untuk transportasi. Nah, ini adalah contoh dari Kak Wafik ya. Kalian bisa menceritakan di buku tulis kalian sesuai dengan keinginan kalian. Kurang lebih seperti itu. Di sini Kak Wafik ada video lanjutan halaman seterusnya, kalian bisa lihat di channel Kak Wafik ya. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran masih kurang paham atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.